Hah? Gimana? Langsung ke sana. Kita mulai live aja dulu. Udah lah. Ya, Gusnya langsung tuh, Gus. Udah live ini? Udah. Ya Saya udah. minta kata-kata, Gus, tapi. Hah? Minta kata-kata. Kata-kata? Iya, Gus. Kata-kata apa? Kata-kata indah hari ini. Kata-kata indah hari ini? Oke. Tentang? Apa ya? Kamu minta apa? Request, coba request. Request tentang itu. Kesuksesan. Kesuksesan. Iya. Definisi kesuksesan. Iya, Gus. Definisi kesuksesan itu gini. Ini bukan kata-kata tapi lebih tepatnya filosofi ya, jangan ya. Oh, oke. Kalau bagi saya definisi orang sukses adalah orang yang sudah tidak bekerja keras, alias orang yang sudah menikmati hasilnya. Itu adalah orang sukses. Yang artinya orang yang kecukupan. Orang yang kecukupan adalah orang yang sudah sukses. Bukan orang banyak duitnya, bukan. Kalau banyak duitnya tapi masih bekerja seperti contoh saya, ini belum bisa dikatakan sukses karena masih terus mencari uang, masih mencari duit. Ini bukan kesuksesan. Jadi orang kesuksesan adalah orang yang sudah menikmati hasilnya. Dan aku coba ini jadi saya kasih perbedaan ya, atau perbandingan ya. Laki-laki, perempuan, Ya. kehidupan, kematian, senang, sedih, bahagia, susah. Ya, Ya. kekayaan, Kemiskinan. Hah? Kemiskinan. bukan kemiskinan. Gimana, Gus? Kekayaan lawannya adalah kecukupan. Oh ya. Itu yang benar. Kenapa saya mengatakan kecukupan, bukan kemiskinan? Seharusnya namanya kaya, lawannya apa? Seharusnya. Kayak miskin, Gus. Harusnya miskin ya. Iya. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan surat An-Najm, surat 53, surat An-Najm, surat 53, ayat 48 yang berbunyi wa annahu wa aghna wa aqna. Ya. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Itu di dalam Al-Quran. Jadi yang artinya apa? Definisi kesuksesan adalah di mana kita itu tidak merasa miskin, tidak merasa kita itu kekurangan. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Iya, Gus. Nah, hidup itu harus cukup, kita harus merasa cukup, jangan merasa miskin. Kalau kita masih mencari uang berarti kita masih miskin. Belum sukses gitu ya, Gus. Iya, betul. Kok saya nggak gini ya? Harusnya kamu duduk deh. Oh iya. Gitu. Jadi definisi orang sukses adalah orang yang sudah kecukupan, orang yang sudah cukup menikmati hasilnya. Itu orang sukses. Kalau kekayaan itu belum tentu sukses. Kenapa? Kekayaan itu masih mencari. Orang kaya adalah dimana ciri-ciri orang kaya itu rata-rata mempertahankan kekayaannya, tidak mau miskin dengan cara mereka bekerja terus, yang artinya mereka belum cukup. Oh iya, Gus. Orang yang belum cukup adalah orang miskin. Walaupun dikatakan kaya, itu masih miskin. Entah miskin pikiran, akhlak, entah miskin hati, moral. Oh iya. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama Cute ingin takziah di rumahnya Mas Al lagi. Saya jadi terharu dengan cobaan dan ujiannya yang melanda Mas Al. Tempo hari bapaknya yang meninggal, kali ini ibunya yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita, berbelasungkawa. Begitu cepat kedua orang tuanya meninggalkan Mas Al sendirian di rumah. Saya nggak tahu, dan di sini Bulan juga belum pulang, Pak Ustadz juga belum pulang, kabarnya seperti itu. Tapi saya sendirian sama Cute. Ini Bu siapa? Bu Mus. Tadi sudah saya telepon, saya nggak bisa
nyamperin, saya nggak bisa jemput. Akhirnya Bu Mus katanya akan kesini sendirian, nyusul katanya gitu. Nah, tapi dari tadi kita di sini sudah ada 15 menit belum datang, katanya masih perjalanan. Kita doakan semoga almarhumah ibunya Mas Al dan almarhum bapaknya Mas Al, semoga husnul khotimah, diterima amal perbuatannya di sisi Allah dan husnul khotimah. Dan ini ujian bagi Mas Al, Mas Alfian ya. Sebelum kita ke sana, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa li khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke sana yuk. Iya, Gus. Aduh. Sudah rame itu. Iya. Yang Pak Polisi, Pak D-nya sudah ada di depan. Berarti melihat kamu live ya? Iya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung masuk ya. Nah. Assalamualaikum. Mas Al. Mas Al. Saya di sini sendirian, turut berduka cita atas dan saya berbela-sungkawa atas wafatnya, meninggalnya ibundanya Mas Al. Tempo hari bapaknya, dan sekarang ternyata ibunya menyusul juga. Di sini tidak mengurangi rasa hormat saya berkunjung di sini untuk takziah, melayat, ingin ikut mendoakan lah begitu. Dan saya hanya memberikan sedikit wejangan, sabar, ini ujian. Seperti halnya kemarin, tempo hari saya mengatakan batu permata yang amat mahal harganya itu awalnya hitam. Awalnya hitam, bila mana sudah dihantam, dipecah, dan diasah, dibenturkan, dikikis, sampai mengkilat dan sampai bening. Walaupun bentuknya tidak beraturan, batu permata itu harganya sangat amat mahal. Yang artinya kemuliaan suatu manusia akan terjadi setelah mengalami berbagai hantaman ujian semasa hidupnya di dunia. Dan ini salah satunya mungkin Allah memberikan
kesempatan kepada Mas Al untuk berintrospeksi diri, flashback ke belakang. Langkah-langkah apa yang sudah pernah dilakukan maka harus diperbaiki di kemudian hari, langkah-langkah di kemudian hari. Yang artinya apa? Hidup ini hanya sesaat, kehidupan hanya menunggu kematian. Di depan mata kita semua, seperti Mas Al menghadapi ujian, ayahanda dan ibunda lebih dulu meninggalkan dengan waktu yang singkat, yang amat-amat cepat. Dalam kondisi Mas Al masih sibuk kerja di Surabaya dan pulang dikabarkan kabar Mbak Wulan hamil, dan ternyata Mas Al merasa tidak menghamilinya karena tidak pernah merasa menidurinya. Dan ternyata dibalik semua ini Allah memberikan ujian lagi dengan menunjukkan kebesarannya. Tidak ada orang manusia yang kekal di dunia ini. Sehebat apapun, setinggi apapun, sebesar apapun nama kita, seterkenal apapun nama kita, walaupun kita terkenal, walaupun kita orang kaya, walaupun kita gagah, walaupun kita itu ganteng, walaupun kita itu cantik, mati akan tetap mati. Karena kehidupan hanya menunggu mati, kapanpun bisa mati. Kemarin saya mendengarkan dari Pak D sampean, katanya ayahanda sampean meninggalnya itu mendadak, ya kan? Panas dingin, terus mual-mual, dikasih makan, keluar lagi, kasih minum, keluar lagi, terus minta kerokan, habis itu mandi, setelah mandi makan, dan tiba-tiba kejang-kejang gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, yang artinya apa? Hidup ini kita tidak tahu kapan kita akan pulang ke rahmatullah. Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya mungkin saat selama ini makan tidur, kerja, cari uang. Yang hakikatnya sebetulnya adalah bukan uang yang kita butuhkan. Walaupun memang kebutuhan kita memerlukan uang, tapi kebutuhan yang kita cari sebetulnya bukan uang. Walaupun semua kebutuhan kita menggunakan uang, begitu. Seperti halnya di dalam Al-Quran surat An-Najm surat 53 ayat 48. Di situ menjelaskan bahwa perbandingan antara kekayaan dan kecukupan. Maksudnya apa? Seperti halnya kehidupan pasti ada kematian. Laki-laki pasti ada perempuan. Senang pasti ada susah. Bahagia pasti ada sedih. Lah, kekayaan pasti ada apa? Kemiskinan. Itu menurut kita. Ternyata bukan. Ternyata di dalam Al-Quran kemiskinan itu lawannya apa? Kecukupan. Kekayaan lawannya adalah kecukupan, bukan kemiskinan. Yang artinya di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan kemiskinan di dalam surat An-Najm ayat 48. Kenapa seperti itu? Nah, yang artinya definisinya orang miskin itu adalah orang kaya tersebut. Karena orang kaya itu, di mana orang kaya itu pasti masih sibuk mencari uang. Karena untuk mempertahankan hartanya supaya tidak mau jatuh miskin. Tapi kalau orang kecukupan, orang yang sudah cukup ya sudah berhenti menikmati hasilnya, hasil kerjanya. Nah, ini kita dengan melihat ujiannya Mas Al seperti ini, kita harus belajar. Kita belajar mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Apa semua kejadian ini, hikmah yang kita petik apa sih? Yang kita petik adalah kita harus berserah diri kepada Allah, kita harus ikhlas ridho kepada Allah, kita harus cukup, merasa cukup menjalani kehidupan ini. Tidak ada namanya kekurangan sebetulnya. Yang menjadikan kekurangan adalah hanya hawa nafsu. Yang musuh terberat di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Itu nafsu maksudnya. Nah, di sini saya mau tanya, Pak, tadi sudah disolatin jenazah? Sudah ya? Terus nunggu siapa lagi? Kalau kemarin katanya nunggu saudara-saudaranya, ini mungkin sudah datang saudara-saudaranya. Terus nunggu siapa lagi? Nunggu anaknya yang di Surabaya. Oh, lah Pak Mudinya kemana? Mudinya Di luar? Di mana? saya panggil ya. Oh, boleh.
Mas Al nggak boleh sedih ya. Udahlah, banyak-banyak istighfar. Seharusnya yang perlu ditangisi itu adalah kita yang masih hidup, karena kita masih ada kesempatan untuk melakukan sebuah khilaf. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan dosa. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah meninggal, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Yang artinya yang perlu ditangisi adalah kita yang masih hidup. Itu. Akan tetapi kesempatan itu bisa kita rubah dengan cara kita melakukan kebaikan, ibadah, amal perbuatan yang solih, amal perbuatan yang amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Ini Pak Muntin. Tadi sudah disolatin ya Pak Muntin? Ya. Oke. Nanti tinggal nunggu keluarganya yang di Surabaya satu itu ya. Iya. Habis itu mau dimakamkan Iya. di sampingnya suaminya ya, Iya. di Pak Bambang ya. Oke. Oke, mungkin gitu saja, Dek. Kita sudahi saja. Nanti sambil nunggu Bu Mus, kita tutup dulu atau gimana? Lah ini Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kayak gitu. Mas, nggak boleh kayak gitu. Udah nggak kayak gitu. Udahlah. Bapak Ibu ini sampean. Enggak. Mas, ini bapak-bapak diem semua ngapain sih? Nggak boleh kayak gitu. Udahlah, kita bisa diobrolkan baik-baik. Bapak Ibuku saurungnya apa-apa loh. Aku nggak ngerti ya. Enggak, Mas. Jadi gini Mas, kita jangan menyalahkan satu orang. Kita nggak tahu buktinya mana sampean menyalahkan ibunya. Ibunya tidak membunuh kedua orang tua sampean loh. Hah? Jangan menyalahkan seperti itu. Enak apa-apa nang wong tua aku, Mbak. Nah, aku juga nggak ngerti yo anak. Aku rene iki pengen ngaturne ikut bela sungkawa iku. Mas, udahlah Mas. Udah Mas. Udah Mas. Lah ini Wulan nih. Nggak boleh kayak gitu, Ini pacaranmu loh, masa kayak gitu? Udahlah Mas. Istighfar. Lah ini Wulan dari mana ini? Udah nanti nggak usah dibahas itulah. Udah Mas. Mas Nggak boleh kayak gitu Mas. Mic-nya mana satu? Bu Mus pakai mic Bu Mus. Udah, sekarang Wulan ada di sini. Saya juga nggak tahu. Saya hanya menelpon Bu Mus saja. Enggak, Mbak Wulan begini. Kalau nggak mau melihat Mas Al seperti ini, cobalah jelaskan. Semua ini ada apa? Semua ini. Jangan seperti ini. Semua ini ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya ini? Bu, coba di Bu. Saya udah capek. Udah mulai. ngomong ya, ngomong jujur, ngomong sing jujur nak. Ngomong sing jujur Wulan. Ngomong apa nih? Pak D-nya tadi mana Pak D-nya? Unek-unek no sampai no unek-unek Anu tolong dikawal ponakan lah. Wulan. Masa saya yang ngawal? Aku tak bilang Mas Al, Ngomong apa? aku akan buka semua ini. Aku akan jujur, aku akan mengatakan semua yang sebenarnya. Katakan apa?
Coba katakan, apa yang mau sampean katakan? Sejujur-jujurnya. Yang sampean ingin katakan apa? Coba katakan saja. Mumpung di sini. Yang pertama, kenapa Wulan bisa hamil 2 bulan? Bukan karena Wulan punya selingkuhan. Terus? Ataupun punya pacar yang lain. Mas Al tahu sendiri ketulusan Wulan seperti apa sama Mas Al. Iku kan selama ngarepku, aku kan gak ngerti gurimu. Mas Al tahu sendiri Wulan itu seperti apa selama sama Mas Al. Itu hal pertama. Dan yang kedua, kenapa Wulan tidak bisa mengatakan sejujurnya? Karena Wulan diancam. Wulan diancam, Gus. Siapa yang mengancam? Jika Wulan mengatakan yang sejujurnya, maka nyawa ibu taruhannya. Udah gini aja. Kita bawa ke dalam aja. Ini di jalan. Kita sampai cerita. Gak usah. Mungkin ya. Udah, gak kutang aja, jujur aja. Yang ngambil siapa? Dah. Coba, tadi sampean mengatakan diancam. Diancam bagaimana? Saya pengen dengar dulu kronologinya. Di setiap ibu pergi ke pasar, disitulah manusia bejat itu melakukan tindakan yang hina itu. Sopo lanang ndi? Sopo nduk? Munia sopo? Sopo sajane? Sopo lanang asu sengeten kowe Sopo? Yang melakukan tindakan yang hina itu adalah Sopo nduk? Astagfirullahaladzim. Saya sudah mengira Mas Al. Ya begini aja Mas Al. Ya Allah. Kita coba masuk dulu Mas Al. Kita interogasi dulu. Udah sampean masuk dulu. Udah masuk dulu. Bu, dibawa masuk Bu. Udah sampean masuk dulu. Kita ceritakan di dalam dulu. Kita interogasi sedetailnya. Duduk. Wis lenggah ngene. Coba ceritakan sedetailnya. Maksudnya tadi apa maksudnya? Sampean diancam di saat ibu sampean ke pasar. Itu waktunya, jam-jamnya setiap ibu ke pasar setiap pagi. setiap pagi. Oke, dan itu yang mengancam ternyata abimu sendiri, ayah tirimu sendiri. Iya betul. Dan itu sudah berapa kali melakukan itu? Itu tidak cuma 1-2 kali. Tidak cuma Lebih 1-2 dari 10 kali. lebih dari 10 kali. Oke, kenapa dari kemarin tidak menjelaskan? Wulan takut, Gus. Wulan takut. Takut sama siapa? Takut sama ancamannya Abi. Takut sama ancamannya Abi. Dia mengancam seperti apa? Setelah melakukan kelakuan hina itu, dia selalu mengancam untuk membunuh ibu. Oke. Mengancam untuk membunuh ibumu. Dan oke, saya paham niatmu untuk diam bungkam karena untuk melindungi ibumu. Saya paham. Tapi seenggaknya, seharusnya dari kemarin sebelum kamu berusaha gantung diri, sebelum terjadi adanya statement dari Mas Al itu memutuskan hubungan denganmu, kamu harus menceritakan orang di situ nggak ada bapakmu kok. Di situ nggak ada ayah tirimu. Kenapa kamu takut? Itu. Wulan takut. Dan selama ini kamu pergi kemana? Kamu sama ayahmu nggak? Enggak. Terus kamu pergi kemana? Ke rumah teman Wulan. Ke rumah temanmu. Kami bertiga itu juga mencari loh ke rumah teman-temanmu. Nggak ada nggak ketemu. Temanmu yang mana itu? Pacarmu bukan? Bukan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke. Ini benar yang berbuat seperti ini adalah ayah tirimu sendiri. Kamu nggak mengada-ngada. Tidak. Betul. Jangan-jangan kamu punya pacar lain. Bukan, Gus. Jangan-jangan kamu punya selingkuhan. Tidak. Oke, tidak.
Dan sekarang kita semua mendengarkan dalam kondisi sedang berduka kayak gini, mendengarkan kalau kesah kayak gini, sudah terbongkar di detik ini, sudah terlanjur. Kedua orang tuanya Mas Al, bapaknya Mas Al sudah meninggal, ibunya Mas Al sudah meninggal. Dan kamu kenapa bisa tahu ke sini? Hah? Kamu tahu kalau ibunya Mas Al meninggal? Saya tahu. Tahu dari mana? Karena saya setiap kali selalu melihat rumah Mas Al. Oh, setiap hari selalu melihat. Berarti sering lewat sini? Karena Wulan masih belum bisa melupakan Mas Al. Oke. Maka dari itu Wulan selalu ingin melihat, ingin mengetahui bagaimana Mas Al dan seperti apa keluarganya. Bahkan bapaknya meninggal juga Wulan tahu. Saya jadi bingung dengan semua kejadian ini. Kalau seandainya ini tidak sampai-sampean umpetin dari kemarin-kemarin, kayaknya nggak akan terjadi seperti ini. Maka dari itu Gus, Wulan juga menyesal. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Yang terpenting kita datang ke sini adalah gimana caranya kalian. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Mungkin ada satu hal yang harus saya selesaikan. Saya harus memburu orang tuamu angkat itu, ayah angkatmu itu. Mungkin saya perlu butuh bantuan. Saya bantu, Mas. Al mau membantu? Saya bantu. Bener mau membantu? Iya. Oke. Dan saya mungkin sebelumnya sampean cari polisi dulu, mungkin Pak D ya. Siap. Pak D Ya. sendiri boleh, sama temannya juga boleh, bawa saja perlengkapan, mungkin kita bisa menangkapnya. Mungkin kita menyebar dulu Mas Al, kita cari. Siap. Ya. Ya. Oke, sekarang tergantung sama kalian bertiga. Di sini saya sudah selesai. Saya mau keluar, mau rokokan dulu. Kalian selesaikan dulu. Kamu Cudek di sini pantau mereka sama rokokan. Ini nanti kita urus ya setelah menyelesaikan mereka bertiga. Pak D silakan di sini aja nggak apa-apa. Ya. Lihat di pantau ponakannya. Ya. Terus terang Al, aku turut berduka yang sedalam-dalamnya atas kematian kedua orang tuamu. Aku juga sama sekali nggak ngerti sama sekali sebab-sebabnya. Ya, terima kasih ya kami atas nama ini. Iya Pak D. Ya, terima kasih benar. Bila mana ada istilahnya perbuatan baik maupun yang jelek, kami semua keluarga ya mohon dimaafkan. Dan masalah ini nanti segera kita cari yang mengganggu putrinya ibu. Mungkin saya nanti juga ikut. Ya, insya Allah nanti ya kita kerja bareng-bareng untuk mencari bapaknya. Itu Iya, tahu Pak. di mana Bapak sekarang. Kalau tahu persis enggak Al. Cuman kita coba aja ke salah satu temannya yang pernah datang ke rumah. Nanti kita cari bareng-bareng. Karena kemarin sempat pulang. Setelah kamu dari rumah itu pulang, tapi sebentar. Pergi lagi. Itu nggak tahu tempatnya gitu. Enggak tahu. Tapi Berapa coba kita cari lagi nanti. Berapa Kita menit cari tahu? bareng-bareng. Enggak tahu. Lalu Mas Al, sekarang Wulan sudah buka semuanya. Iya, Wulan tahu. Wulan terlambat membuka semua ini. Setelah bapak sama ibu Mas Al udah nggak ada, Wulan juga menyesal. Seharusnya Wulan membuka ini semua lebih awal. Tapi Wulan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang terserah Mas Al. Sekarang Wulan sudah pasrah juga sama Mas Al. Kamu juga minta maaf ya.
Ibu. Iya, Al. Sama-sama. Jadi Mas Al 5 bulan lagi. Makasih ya Mas. Bu, Alhamdulillah. minta maaf ya Bu. Ya, sama-sama ya. Sama-sama Ibu juga minta maaf. Udah lega semuanya, udah puas, maaf-maafan. Ya udahlah, nggak usah tangis-tangisan, nggak boleh nangis. Kita berbelasungkawa, kita mendoakan semoga almarhumah ibundanya Mas Al husnul khotimah, diterima di sisi Allah amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Amin. Dan ditempatkan di sisi yang selayak-layaknya, yang baik, di jannatullah, di surganya Allah. Ya sudah, kita tinggal sambil nunggu keluarga yang dari Surabaya. Dan kok saya nggak di syuting, malah kameranya ke sana. Nah, gini kan kelihatan gantengnya orang artisnya saya. Oh, minta mic-nya. Ya udah. Mana mic-nya, Bu? Dah, senyum-senyum gitu kan enak dipandang, nggak pahit gitu. Dari kemarin-kemarin pahit. Nah, dah gini kan saya udah selesai, sahabat-sahabat. Sudah selesai. Drama Koreanya sudah selesai, sahabat-sahabat. Drakor, ya. Dan di sini sahabat-sahabat, intinya kisah drama Korea ini ala-ala Indonesia kacau, bikin saya pusing berhari-hari, bikin saya darah tinggi berhari-hari, hampir saja Cutik dan kawan-kawannya mau tak untal ndase. Dan apa ya sahabat-sahabat, intinya tugas saya selanjutnya adalah mencari di mana ayah tirinya ayah tirinya si Wulan. Mungkin cukup sekian, kita sambil nunggu keluarganya yang belum datang, keluarganya Al. Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih waca sholawate, dan ingat satu hal, kehidupan tidaklah kekal. Hidup pasti menunggu kematian. Tidak ada hal yang sukses selagi kau mencari harta. Tidak ada yang sukses selagi kau mencari uang. Kesuksesan hanya di mana di dalam pikiran dan hatimu hanya kecukupan. Orang kecukupan itulah hasil dari kesuksesan. Kecukupan artinya adalah di mana orang kecukupan, orang yang menikmati hasilnya. Welcome to back cinta. Duh, udah, Bos. Ya udah. Udah.